tentuin tempat, kapan kita bisa balapan. Banyak bacot masih kapan-kapan. Sekarang rob lu. Oke? Deal. Deal. Kak? Kak? Kak Ferry? Udah berangkat? Udah mau berangkat. Kakak masih nggak enak badan ya? Ya, flu. Atau aku nggak usah kerja aja yang nemenin kakak? Nggak apa-apa kok, cuma flu gini doang. Bawa tidur udah sembuh. Kaki kakak gimana? Masih sakit? Tapi udah bisa jalan kok. Aku bisa ke kamar mandi sendiri. Aku senang sama semangat kakak. Harus gitu dong. Bisa ngeliat kakak. Kayak sekarang aja aku udah bahagia banget. Kakak tuh satu-satunya keluarga aku. Yang penting kamu juga bisa seneng. Ya, kehidupan kita emang kayak gini. Kakak nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Kak, dengan kakak sehat kayak gini aja aku tuh udah bersyukur banget. Tapi satu hal yang pengen kakak tahu. Kenapa? Kau beneran belum punya cowok. Emang kenapa, Kak? Kakak nggak membatasi kamu dekat sama siapa saja. Itu hak kamu. Kamu butuh sosok laki-laki yang bisa, ya, jadi teman hidup kamu. Tapi satu hal, jangan pernah sama anak motor. Kamu tahu kan gimana historinya kakak? Iya, Kak. Aku juga nggak mungkin lah milih cowok sembarangan. Bener, Kak. Adi beneran nggak punya pacar. Kalaupun ada, aku pasti bilang kok sama kakak. Aku pasti kenalin sama kakak. Harus dong. Tapi nggak apa-apa, kakak nggak apa-apa kamu pacaran. Cuman itu aja yang kakak minta. Jangan sampai sama anak motor. Kak, aku juga tahu gimana kakak dulu. Kakak udah segitunya, tapi temen kakak malah ninggalin kakak pas lagi sekarat kayak gitu. Sebenarnya kakak memang salah milih jalan itu. Karena hanya itu satu-satunya jalan yang bisa aku ngasilin duit. Dan Ya, gede. Aku tahu itu hobi kakak, tapi kan aku emang pernah bilang itu bahaya. Balapan itu bahaya, Kak. Balapan itu Taruhannya keras. nyawa. Balapan itu keras bukan hanya di adrenalinnya aja, bahayanya aja. Tapi kehidupan di situ aku tahu sendiri gimana. Ya udah, kakak jangan pernah balik ke dunia itu. Bentar lagi kakak sembuh. Aku nggak pengen kakak balik lagi ke dunia kayak gitu. Kakak pengen cari kerja yang bener-bener. Ya udah, kakak percaya sama dia. Yang penting kakak sehat, kakak baik-baik aja. Aku nggak masalah kok sekarang walaupun kayak gini. Aku bersyukur kakak masih ada di samping aku. Walaupun kita kehilangan rumah yang lama demi kakak, aku nggak pernah masalah. Makasih banyak ya. Kamu memang satu-satunya keluarga yang bisa ngerti aku. Kalau nggak ada kamu, kakak jadi apa? Sama kak, kalau nggak ada kakak, aku nggak tahu lagi kehidupan aku kayak gimana. Aku janji, aku bakal kerja dan ngebagiin kamu. Kamu nggak usah kerja lagi ntar. Satu hal lagi, kakak juga harus punya pendamping hidup biar rumah ini nanti jadi rame. Kakak belum berpikir ke sana. Kondisi kakak masih kayak gini. Ya, yang penting kakak selalu semangat, jangan pernah nyerah. Oke? Kamu hati-hati ya. Iya, aku berangkat dulu ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai kamu sama anak motor, Vi. Dunia racing tuh keras banget. Ih, gimana sih ini orang? Apaan sih? Kamu tuh naik motor nggak bisa bener ya? Budek lagi nih anak. Ngomong sama saya?
tadi maksudnya apa? Udah nyalip terus tiba-tiba ngirim dadak kayak gitu. Oh, ya sorry, saya buru-buru. Jadi saya mau ke rumah teman saya dan saya langsung motong jalur Mbak, saya minta maaf, oke? Gitu doang. Untung aja aku siap. Kalau nggak bisa ngerim, Ya terus nabrak. harus siap. Karena di jalan harus sigap, harus fokus gitu kan. Tapi aturan berkendara itu nggak kayak gitu, Mas. Tapi saya udah bener, saya udah... Harusnya kalau kamu emang mau berhenti di sini, kenapa nggak biarin aku lewat dulu? Baru kamu berhenti, nggak usah nyalip-nyalip kayak gitu. Ya, karena saya buru-buru, maaf ya. Saya udah minta maaf barusan, saya masih ada urusan. Sorry ya. Minta maaf yang bener bisa nggak sih kamu? Iya. Kebiasaan deh kayaknya. Saya minta maaf. Pantes. Udah Anak selesai. motor, biasa ugal di jalan kayak gini. Oh enggak, sorry ya. Ini bukan tentang ugal-ugalan di jalan. Cuman saya buru-buru. Kalau saya minta bukan maaf. soal ugal-ugalan, apalagi naik motor kayak gini aja kamu nggak bisa bener. Oke, saya ngaku salah. Karena alasannya udah jelas, saya buru-buru ada kepentingan sama teman saya. Tampang kayak preman juga. Loh, Itu aja kenapa? Babak belur. bawa-bawa visi. Ya, kalau anak motor nggak jauh nih dari berantem, tawuran, kayak gitu kan? Bukan urusan Anda. Tapi sekarang jadi urusan saya. Kamu seenaknya berhenti di depan saya. Iya, tapi saya kan udah minta maaf, Mbak. Maaf Tapi doang kan- bisa nyelesain masalah. Kalau tadi ketabrak gimana? Kalau aku nggak bisa ngerem gimana? Iya, buktinya nggak ketabrak, nggak Ya karena jatuh. aku fokus di jalan. Iya nggak kayak bagus, kamu. itu karena kamu di jalan harus fokus. Di sini yang nggak fokus kamu kan? Jelas-jelas tadi aku ada di belakang kamu nyalip, terus kamu tiba-tiba berhenti di depan aku. Nggak gitu caranya naik Ribet motor. banget nih cewek. Udah minta maaf juga. Yaudah. Kenapa sial banget sih ketemu kamu kayak sekarang? Udah kayak lagunya Malini tuh, sial. Ya kamu, pembawa sial. Jangan harap ya aku ketemu kamu lagi. Amin. Siapa juga pengen ketemu kamu. Dasar berandal. Dasar mama. Hati-hati di jalan. Jangan marah-marah terus. Cepet tua lo. Selin. Vi. Mau kemana? Kebetulan banget ya aku ketemu kamu. Kamu yang kemana aja? Nggak inget kakak aku udah kayak gimana dulu. Kenapa kamu ngilang gitu aja? Sisi aku mau ngomong. Apaan sih? Vi, aku tahu kamu marah gara-gara apa. Vi, Ya iyalah. Kakak aku hampir mati gara-gara kamu. Bisa-bisanya ya kamu tinggalin dia di pinggir jalan kayak gitu, terus kamu kabur. Vi, kalau kakak kamu mati, aku yang kena. Buktinya apa kamu ninggal dia di tengah jalan kayak gitu? Gitu yang namanya teman. Vi, aku pikir kakak kamu udah gak ada. Udah mati. Jaga ya mulut kamu. Kakak aku baik-baik aja dan kakak aku masih sehat. Iya, aku tahu. Tapi kalau kakak kamu mati, terus aku tetap di sana, aku yang di penjara. Udah jelas kan kamu nggak mau tanggung jawab. Padahal kamu udah banyak dapat untung dari kakak balapan. Giliran kakak udah susah, hampir mati, kamu bisa-bisanya ninggal dia di pinggir jalan kayak gitu. Oke, aku minta maaf. Minta maaf sama kakak, jangan sama aku. Oke, aku minta maaf sama kakak kamu. Dan aku pengen kakak kamu ikut aku lagi. Apa? Hah? Kamu pikir hidup kakak aku lelucon buat kamu? Setelah kakak sudah sehat, mau kamu bawa lagi ke dunia kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada sekalipun kakak bakal ada di dunia balap lagi. Vi, aku tahu kehidupan kamu sama kakak kamu. Tidak seperti yang dulu kakak kamu ikut aku. Aku nggak peduli. Dulu aku emang hidup nyaman. Tapi tiap malam aku mikirin kakak aku bakal pulang dengan selamat atau enggak. Tapi kebukti kan? Vi, tolong aku. Tolong bujuk dia buat ikut. Nggak ada. Nggak ada lagi dunia balapan di dunia kakakku. Sudah cukup buat aku.
Dan hidup aku jadi kayak gini tuh pun gara-gara kamu. Kamu bikin kakak aku 2 tahun gak kemana-mana. Dia bener-bener di rumah ngadepin semuanya sendiri, sedangkan teman-teman balapnya kemana nggak ada. Dan kamu orang yang paling dia percaya. Ada? Hah? Ada kamu muncul di hadapan kakak aku minta maaf atau sekedar kamu ngasih suatu hal gitu, ngasih semangat buat kakak aku, ada? Udah, jangan pernah ganggu hidup aku lagi atau kakak aku lagi. Vi, ya udah, aku gak mau ganggu kehidupan kakak kamu. Aku tahu kakak kamu dan kamu kehidupannya udah kayak dulu. Jadi aku mau. Aku baik-baik aja. Aku Yaudah. masih bisa cari duit, aku masih bisa kerja, dan kakak aku sekarang sehat tanpa bantuan kamu sedikit pun. Kamu sama aku aja. Hidup kamu terjamin sama aku, Vi. Vi, aku sayang sama kamu. Sayang kamu bilang. Mungkin kalau kamu dulu nggak ninggalin kakak aku bisa mau sama kamu. Tapi setelah tahu kalau kamu brengsek kayak gini, nggak ada. Vi, dengerin aku, Vi. Stop gangguin aku, Ge. Vi, Sakit, bisa nggak kamu aku belum berhenti? bisa bicara. Vi, Maksudnya apaan? Kasar sama cewek? alah bacot, lu ngapain kesini ya? Lu gak usah ikut campur urusan gua lu. Kalian saling kenal. Lu, Ge. Emang di mana-mana anak motor sama aja ya? Hah? Maksudnya? Lu ngapain kasar sama dia? Urusan gua. Kita tuh beda ya. Kita beda geng. Masalahnya di sini, gue tuh respect sama cewek. Ini Meskipun dia ngeselin ini tadi. menyangkut masalah motor. Motor lu, motor gua. Maksudnya apa? Ini geng gua. Lah di sini lu kasar sama cewek, jadi gue gak terima. Dia adiknya Nggak ada. Ferry. Aku nggak temen kenal. gua. Aku nggak kenal. Musuh lu dan musuh gua. Bodoh amat. Yang jelas, gue nggak suka ada cewek dikasarin sama cowok. Kenapa gak terima lu? Hah? Ya udah berantem. Ayo. Apaan sih? Bikin malu. Takut lu? Kalau lu takut, gua tantang lu balapan. Berani gak sih lu? Apaan Hah? sih? Serius? Nggak ada balapan. Nggak ada balapan. Ayo. Di mana? Kapan? Geng motor lu aja kalah terus. Berani lu? Hah? Lu nantangin gue. Oke, gua nantangin lu. Berani lu? Tentuin tempat, kapan kita bisa balapan. Banyak bacot masih kapan-kapan. Sekarang rob lu. Oke? Deal. Deal. Perjanjian dulu. Ya udah, terserah kalian mau ngapain. Aku mau pergi dari tempat ini. Dan satu, Perjanjian gimana? Hah? Perjanjian gimana? Kalau gue menang, lu jangan pernah kasar sama cewek dan jangan pernah ganggu dia lagi. Oke. Kalau lu kalah, motor lu gua ambil. Oke? apa-apaan sih? Serius lu? Udah, stop. Aku nggak kenal ya sama kamu. Tapi please, aku tahu dia kayak gimana. Aku juga tahu dia kayak gimana. Makanya aku berani. Ya udah, nggak usah ada balapan. Aku nggak suka. Kamu nggak pengen kan digangguin lagi sama dia? Hah? Kamu percaya sama aku? Aku mesti menang. Tapi kalau kamu kalah, motor kamu bisa habis. Ya udah. Lihat aja nanti. Banyak ngomong. Ya udah. Kenapa diem lu? Balapan nggak? Apaan sih mereka? Terus ikutin nih. Ikutin gua.
Makasih ya, udah menang. Pasti dong. Tarik kata-kata lu, kalau geng gua itu selalu kalah. Dan sekarang sesuai perjanjian, lu jangan pernah deketin cewek ini lagi. Oke? Oke, lo ambil ceweknya. Vi, tapi ingat, aku pengen kakak kamu gabung lagi sama aku. Musuh lu bukan gua seharusnya, tapi kakak dia. Emang kakak kamu siapa? Kakak aku dulu pembalap. Tapi dia udah lama berhenti, sekitar 2 tahun. Namanya? Ferry. Dulu ikut dia, ikut GG. Ferry. Itu kakak kamu? Iya, kenapa? Kamu Gak apa-apa. tahu sama Kak Ferry? Iya, aku tahu. Yaudah kalau gitu, hati-hati di jalan. Aku Vivilia. Tidak, Tidak. Makasih ya. sama-sama. Ya udah, kamu naik motornya hati-hati. Pasti. Kamu juga hati-hati di jalan. Oh ya, satu lagi. Kalau sampai cowok itu gangguin kamu lagi, jangan sungkan-sungkan bilang sama aku. Emangnya kamu 1 kali 24 jam bakal sama aku kan? Enggak. Tapi kalau kamu hubungin aku pasti datang. Hubungin lewat telepati. Sorry ya, aku udah nganggep anak motor gak baik, gak bener. Tapi ternyata kamu beda. Gak semua anak motor itu suka balapan, trek-trekan di jalan. Ya, sorry, tadi emang aku buru-buru, ada kerjaan. Iya. Untung aja yang aku serempet bukan mama. Pasti ngomel-ngomel tuh sama aku. Kayaknya tadi aku udah ngomel-ngomel deh sama kamu. Sebenarnya sih iya, cuman ya udahlah, emang aku yang salah kan. Nggak salah kok. Iya, lain kali hati-hati. Jangan kayak gitu di jalan. Ya, pasti. Kalau gitu, aku pergi dulu. Ya. Next kita bisa keluar bareng kalau kamu lagi ngasih. Boleh? Sebagai tanda terima kasih aku, kamu udah nolongin aku. Gimana kalau besok aku Dengan- traktir kamu makan? Dengan senang hati. Kalau gitu aku pergi dulu. Oke, Didan. Bye. Bye. Ya ampun. Nanti aku bisa buktiin sama kakak kalau nggak semua anak motor itu nggak baik. Aku pasti bilang, Kak, tapi sorry aku harus backstreet dulu dari kakak. Kenapa sih harus di sini? Kenapa nggak aku jemput di rumah kamu aja? Ya kan awal pertemuan kita di sini.
Terus motor kamu di sini juga? Gak apa-apa, diparkir sini aman kok. Oh, ya udah. Aku pengen ngobrol sesuatu dulu sama kamu. Oh. Mau ngobrol apa? Kamu kenal kakak aku, tahu kakak aku. Artinya kamu tahu kan kejadian 2 tahun lalu tentang dia. Tahu. Kakak aku hampir aja mati. Dan bisa-bisanya GG ninggal dia, teman-temannya ninggal dia. Karena itu kakakku nggak mau lagi ya di hidupnya ada anak motor, termasuk aku. Kamu paham kan maksudnya gimana? Ya aku nggak boleh deket sama anak motor. Itu alasan Iya. kenapa aku nggak minta kamu jemput di rumah. Tapi sebenarnya ini kan juga permintaan kamu. Kita jalan. Ya, aku menghargai kamu. Tapi kalau misal kita nggak bisa temenan ke depannya ya juga nggak apa-apa sih. Tapi jujur, aku pengen kenal lebih dekat sama kamu. Ya sama Dan. Ya udah. Aku mau tunjukin sama Kak Ferry kalau nggak semua anak motor itu jelek dan semua tingkah anak motor itu nyebelin. Contohnya kamu udah baik banget sama aku, nolongin aku kayak gitu. Jadi aku sekarang minta pengertian kamu aja. Kalaupun kita jalan ya kita harus backstreet dulu dari Kak Ferry. Oke? Apapun yang kamu mau. Oke. Thank you banget ya kamu udah ngerti. Sama-sama. Oh iya, kamu juga seneng balapan liar nggak? Sebenarnya dulu aku suka balapan liar. Cuman sekarang jujur semenjak kejadian itu aku udah berhenti. Sampai sekarang aku nggak pernah balapan. Ya, motor jadiin hobi aja. Hobi Ya. yang sewajarnya. Jangan dijadiin balapan atau kayak gimana di luar. Emang itu yang aku lakuin sekarang. Ya, aku sekedar suka aja sama motor. Terus kegiatan kamu sama teman-teman motor kamu ngapain? Sebenarnya kegiatan aku sama teman-teman aku sekarang udah positif. Ya? Jadi Baksos. kita ngadain baksos setiap minggu dan ya di bulan puasa kemarin kita bagi-bagi takjil. Terus tiap minggu artinya ada donatur dong Ya. di tempat kamu untuk nyalurin itu semua. Dan Wah, itu hebat banget. termasuk aku juga sih donaturnya. Keren. Nah itu artinya gak semua anak motor cuma bisa main di jalanan, ugal-ugalan. Oh iya, aku lupa nanya. Kamu gak punya pacar kan? Karena aku lupa banget nanyain itu. Karena kamu udah kelanjur bilang kalau mau jalan sama aku. Kalau aku punya pacar, aku nggak mungkin jalan sama kamu. Iya juga sih. Kamu sendiri? Nggak punya juga ya? Aku sibuk kerja karena dari 2 tahun kemarin Kak Ferry kan sakit. Apalagi dia baru aja bisa jalan. Aku nggak nyangka sih kayak dapet keajaiban aja Kak Ferry bisa selamat karena Kak Ferry keluarga aku satu-satunya dan aku sama Kak Ferry yatim piatu. Terus sekarang Ferry kerja apa? Belum, dia masih usaha buat cari-cari. Sementara ini ya aku aja yang kerja. Makanya dari 2 tahun lalu aku udah ngejual rumah, ngejual aset buat nyembuhin Kak Ferry. Yang penting Kak Ferry sekarang udah sehat, udah pulih. Yang terpenting itu materi bisa dicari. Aku salut sama kamu. Kenapa? Aku nggak pernah ketemu sama cewek pekerja keras ngidupin kakaknya sendirian banting tulang. Dan Aku baru sekarang nemuin cewek kayak kamu. aku bisa kayak gini juga karena Kak Ferry. Aku harus dituntut untuk kuat, aku dituntut buat bisa, buat berani. Karena harapan Kak Ferry siapa lagi kalau bukan aku? Ya, aku salut sama kamu. Semangat ya.
Yang terpenting Kak Ferry sekarang udah baik-baik aja. Aku seneng banget ngeliat Kak Ferry bisa jalan lagi. Aku Nanti jadi pengen kenal sama kamu. siap, kedepannya aku bakal kenalin kamu ke dia. Oke? Iya. Ya udah, kita jalan yuk. Oke, aku naik ya. Oke. Oh, Mas Ferry, Kenalin. apa kabar? Kapan masuk? Kakak udah bilang. Lu denger ya? Lu masih bau kencur. Lu baru naik motor kayak gini aja udah. Kakak udah, Kak. Dia Berani bawa nolongin. adek. Dia tuh udah nolongin aku. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Kamu deket sama anak motor. Enggak, kita cuma temenan aja kok, Mas. Enggak ada apa-apa. Bahkan temenan. Kak Didan anaknya baik. Please Kakak dengerin aku dong. Gak usah marah-marah kayak gitu. Kamu nggak pernah dengerin aku. Kakak udah wanti-wanti loh. Kak, tapi dia beda. Sama aja. Namanya motor sama aja. Ya udah pulang. Kak, aku... Kak! Kak! Kakak dengerin aku dong. Naik, Pi. Aku balik ya. Mas Ferry kok segitunya banget ya sama anak motor. Padahal aku nggak ada niatan buruk sama adiknya. Tapi ya udahlah. Mungkin dia masih trauma sama kejadian yang dulu. Ya udah, kamu langsung pulang. Tunggu kakak pulang ke rumah. Jangan marah kayak gitu dong, Kak. Kamu tahu sendiri, kakak nggak suka sama anak motor. Kakak udah berkali-kali bilang sama kamu. Tapi Didan beda, Kak. Nggak ada, sama aja. Kak, aku mau jalan sama Didan karena Didan udah Aku nolongin. nggak mau berdebat hanya gara-gara ini. Kak, dengerin aku dulu dong. Dia udah nolongin aku. Ada maunya. Kakak, Lu lihat cewek cantik kayak kamu. Kak, Apalagi kalau kamu masih sayang sama kakak, kamu nggak perlu kayak gini. Kamu bisa nyari orang lain selain anak motor gitu. Kak, kalau segampang itu cari cowok udah dari dulu aku dapet. Tapi aku baru cocoknya sama Didan, Kak. Kakak nggak setuju. Sampai kapan? Kak! Kamu ngapain kesini, Ge? Kok bisa tahu rumah Kak Ferry? Hah? Kamu mending pulang deh, kakak nggak ada. Jangan bohong deh. Kakak nggak ada. Aku beneran. tahu kakak kamu di dalam. Kakak aku nggak ada di rumah, Ge. Kamu mending pulang dan jangan pernah nyari kakak aku lagi. Kalau yang taruhan, itu aku nggak boleh ganggu kamu. Bukan kakak kamu. Jadi bukan urusan kamu dong. Ya sama aja. Kalau kamu ganggu kakakku, artinya kamu itu juga gangguin aku. Nggak usah nunjuk-nunjuk deh sayang. Hah? Kamu tuh nggak usah kurang ajar, bisa nggak
sih, Ge? Diam. Aku mau ketemu kakak kamu. Gak ada, Gege. Ferry! Ge, Kamu sembunyiin di mana kakak kamu? aku minta kamu pergi sekarang. Dan jangan pernah nyari Kak Ferry lagi. Kak Ferry nggak bakal pernah balik lagi ke dunia malam. Lihat kehidupan kamu. Hah? Kamu mau seperti ini terus-menerus? Yang penting aku bahagia. Kakak aku sehat. Kalau kamu bahagia sama aku, hidup kamu nyaman. Aku tanggung semuanya. Pergi sekarang. Enggak. Kenapa? Hah? Mau apa? Berani sama aku? Kamu gak akan berani. Aku punya kuasa di sini. Aku minta kamu pergi. Jangan pernah ganggu aku ataupun kakak aku lagi. Sayang. Kamu dengerin ya? Aku butuh kakak kamu. Aku nggak bakal biarin kakak aku masuk ke dunia kamu lagi. Kakak kamu tuh mau hidup nyaman. Seperti dulu. Nggak ada, Ge. Kak Ferry beneran udah berhenti. Jadi please, jangan ganggu aku atau Kak Ferry lagi. Minta kamu pergi sekarang. Enggak. Kamu ngapain sih kayak gini? Bisa nggak bikin hidup kakakku nyaman? Jadi aku pengen kamu pergi. Nah, pergi dari rumah ini. Gak ada. Aku mau nunggu kakak kamu mana? Kamu ngapain, Dan, kesini, Dan? Kamu tahu kan, Kak Ferry nggak pengen kita ketemu lagi. Seharusnya pertanyaan itu berlaku sama dia. Dia ngapain di sini? Dia masih berusaha ganggu Kak Ferry. Ngomongin gua. Taruhan yang tadi tuh buat ngejauhi Vivi, bukan ngejauhi kakaknya. Jadi lu gak ada urusan sama gua, sama Vivi. Gue tahu isi pikiran lo. Sekarang gue tanya sama lo. Lu cowok apa bukan? Oh, lu bilang? Lu cowok apa bukan? Cowok kenapa? Cowok itu harus tepatin janji. Gua udah tepatin janji buat ngejauhi Vivi. Tapi bukan kakaknya. Ge, kamu gangguin Kak Ferry sama aja gangguin aku. Kamu bisa nggak sih bikin hidup kita tenang? Bacot lu. Lu diem aja ya. Urusan sama dia. Udah silakan. Mau ngapain? Mau ngapain lu ketemu kakaknya dia? Sampai kapanpun Kak Ferry nggak boleh lagi ada di balapan. Ini urusan gua. Vi, lu diam. Gak ada urusan sama lu. Gua tahu lu kesini dari Vivi. Udah silakan. Gua di sini. Gua kakaknya. Ge, please. Pengen kamu balik. Enggak. Balik sekarang juga. Aku nggak pengen kamu ketemu Kak Ferry lagi. Ya elah, Vivi. Kamu hidup kaya enggak? Hah? Aku nggak butuh. Aku nggak butuh kehidupan kayak dulu. Lu gak kasih sama kakak lu, ha? Kerja serabutan. Dateng nih orang. Oke. Ngapain kamu sini lagi? Gua butuh lu. Kamu nggak lihat Kak Ferry sekarang kayak gimana? Kamu nggak ingat udah ninggal dia hampir mati di tengah jalan? Kamu ngajak aku lagi? Gak akan pernah. Lu mau hidup nyaman enggak lu, ha? Udah tinggalin udah. Mending kamu jauhi adik aku, jauhi aku juga. Ya udah, pergi. Udah mau lu. Hah? Nggak masalah. Lihat kehidupan lu sekarang. Aku lebih tenang kayak gitu. Serius lu? Serius? Ya udah, pergi aja. Jangan pernah deketin keluarga gue. Oke? Selalu deh. Tapi kalau lu berubah pikiran, Nggak ada. sepala keluarga. Kak, soal Didan aku... Maaf. Sini saya nggak ada maksud lain. Saya cuma mau minta maaf karena kejadian tadi, Mas. Dia anak baik. Dia. Sorry. Tadi aku udah mikir. Kamu yang macam-macam. Karena aku trauma. Aku tahu anak motor gimana. Aku cuma mikir adik satu. Kalaupun dia dekat sama kamu, jangan buat mainan. Dari mana Mas Ferry tahu kalau saya orang baik seperti yang Mas Ferry bilang? Aku lihat kamu tadi bantu orang nyebrang.
Mas, bentar mas. Bentar. Masih rame. Yuk. Makasih ya mas. Ya, sama-sama. Oh, Kakak serius ngizinin aku jalan sama Didan? Kakak tahu nggak semua anak motor kayak gitu. Cuman kakak trauma aja, jadi kakak pukul rata. Semua anak motor itu nggak baik. Kak, makasih ya. Apapun yang terbaik buat kamu. Aku nitip adik kamu. siap mas. Sekali lagi makasih ya. Makasih apaan? Ya kamu bisa ngebuktiin diri kamu di depan Kak Ferry. Aku nggak ngebuktiin. Itu cuman kebetulan aja ya kan. Ya itu karena emang sikap asli kamu yang kayak gitu. Makanya Kak Ferry sampai tiba-tiba ngizinin. Jadi kita nggak perlu backstreet lagi dong. Nggak perlu Dan. Tapi keadaan aku dan kakak kayak gini, kamu nggak masalah deket sama cewek miskin kayak aku? Aku kalau berteman sama orang atau berhubungan sama orang, aku nggak pernah memandang itu semua, apalagi materi. Dan aku lihat kalau kamu udah makin pulih. Iya, dia Sekarang- udah mulai cari kerjaan. Biar kita berdua bisa saling bantu satu sama lain. Kalau gitu, kalau kamu bisa kerja di kantor aku. Kantor. Kebetulan aku butuh karyawan. Kantor Staf biasa sih. kantor apa Dan? PT Berkah. Berkah. Perusahaan besar itu. Kamu Iya. kerja di sana? Aku sih sebenarnya. Ya cuman tampilannya Aku mikir kamu anak motor doang. Yang kerja nggak jelas. sebenarnya ini cuman hobi. Aku udah melewati masa lalu aku yang kelam dan aku rintis usahaku sampai sebesar ini. Kan? Kak, Tari pasti happy banget denger kabar ini. Ya udah, kita bilang yuk, masuk ya. Mau kan masuk ke rumah aku? Mau banget lah. Yaudah yuk. Bentang, salah kau risau.